Alhamdulillahi badi'il hadi ila bayani mahya'ir rasyadi amadar baban nuha wa rasama syamsal bayani fi suduril alama. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kama qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang masih memberikan nikmat-nikmatnya sehingga pada siang yang mulia ini kita bisa berhadir bersama-sama di masjid yang kita cintai ini dalam rangka bermudia kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni salatul Jumat secara berjamaah. Salat dan salam sama-sama kita kirimkan ke ruh junjungan alam, yakni baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 4 tiket ke surga. Inilah tema khutbah kita pada kesempatan yang mulia ini. Siapapun orangnya, kalau ditanya maukah masuk surga, pasti jawabannya mau. Baik yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda, yang sehat, yang sakit, semua menginginkan agar nanti tempat kembalinya yang terakhir adalah surganya Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu bersama kita hidup di dunia ini tidaklah lama. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah, umri ummati baina sittin wa sab'in. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun. Malahan yang sering kita dengar di pagi hari pengumuman dari masjid, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah meninggal dunia si Fulan bin Fulan, tutup usia 40 tahun, 50 tahun, 49 tahun. Jarang kita mendengar di atas 63 tahun. Karena memang kata Rasulullah, mayoritas umatnya berumur antara 60 sampai 70 tahun. Tidak lama kita. Setelah kita di alam dunia, ada lagi alam barzah atau alam kubur. Bisa saja di sana kita jauh lebih lama. Bisa 1000 tahun, 100 tahun, jutaan tahun menunggu datangnya hari kiamat. Dan gambaran bagaimana keadaan kita di alam kubur atau di alam barzah, bagaimana kebiasaan kita ketika di dunia. Kita sudah bisa melihat sendiri bagaimana gambaran keadaan kita nanti di alam barzah atau di alam kubur. Orang yang senantiasa beribadah, ikhlas beribadah, ikhlas menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, dan bisa dipastikan maka nanti di dalam kubur bisa melihat raudhatan riyadil jannah, taman-taman surga. Sehingga nikmatnya melihat taman-taman surga, kata Rasulullah, 100 tahun di alam kubur, jutaan tahun di alam kubur, ribuan tahun di alam kubur, perasaan baru 1 malam karena nikmatnya melihat taman-taman surga. Ini yang sering kita berdoa, Allahumma ja'al khabarahu raudhatan min riyadil jannah wa la taj'al khabarahu hufratan min hufarin niran, ketika ada saudara kita yang meninggal dunia. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa 4 tiket ke surga itu? 4 tiket ke surga setelah kita menjalankan kewajiban, kata Rasulullah dalam hadis riwayat Tirmidzi bersumber daripada Abdullah bin Salam. Kata beliau, ketika Rasulullah sampai di kota Madinah, orang-orang mendatangi Rasul, melihat bagaimana Rasul dan saya pun ikut dalam gerombolan tersebut. Kata Abdullah bin Salam, saya melihat wajah Rasulullah tak ada tanda-tanda kadzab, tak ada tanda-tanda pembohong dari wajah Rasulullah. Dan yang kata-kata yang keluar pertama kali dari mulut Rasulullah adalah ayyuhan nas absus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wa sallu bil lail wan nasu niyamun tadkhulul jannata bisalam, rawahu Tirmidzi. Kata Abdullah bin Salam, kata-kata yang mula-mula keluar daripada mulut Rasulullah, wahai sekalian manusia, tebarkan ucapan salam
beri makan orang-orang yang membutuhkan, hubungkan tali silaturahim, dan sholat malamlah ketika orang sedang tidur, maka masuklah ke dalam surga dalam keadaan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kata Rasulullah, tiket kita ke surga setelah menjalankan kewajiban absus salam, tebarkan ucapan salam. Kita umat Islam sudah mempunyai salam sendiri, bukan selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam, ataupun salam-salam yang lain. Tapi kita umat Islam sudah mempunyai salam sendiri, yakni ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hadis riwayat Ahmad, apa kata Rasulullah? Ketika seorang pemuda mendatangi Rasulullah lalu mengucapkan salam Assalamualaikum, dijawab oleh Rasulullah Waalaikumsalam, kata Rasul, bagimu 10 pahala. Datang lagi seorang pemuda mengucap salam kepada Rasulullah Assalamualaikum warahmatullahi, dijawab oleh Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi, apa kata Rasulullah, bagimu 20 pahala. Datang lagi seorang pemuda menjumpai Rasulullah mengucap salam yang sempurna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu dijawab oleh Rasulullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, kata Rasul, bagimu 30 pahala. Inilah 3 tingkatan salam dalam Islam. Ucapan Assalamualaikum dapat 10 pahala, ucapan Assalamualaikum warahmatullahi dapat 20 pahala, dan ucapan yang sempurna yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh maka akan mendapatkan 30 pahala. Lalu bagaimana hukum mengucap salam? Hukum mengucap salam adalah disunnahkan. Akan tetapi menjawab salam ketika individu menjadi fardu ain, tapi ketika berjamaah dia menjadi fardu kifayah. Andaikan kita berpapasan dengan seseorang maka dia mengucap salam, kita cuek dan tidak kita jawab, maka kita akan berdosa. Akan tetapi ketika berjamaah salah seorang pun dari jamaah yang menjawab, maka yang lain pun sudah tidak berdosa. Maka langkah baiknya kita sebagai umat Islam, mari sama-sama kita tebarkan ucapan salam. Dan lebih bagusnya lagi seperti yang dikatakan oleh Rasulullah, ma min muslimin yaltaqiyani fayatasafahani illa ayaghfirallahu lahuma qabla ayyatafarraqa. Tidak ada dari 2 orang muslim ketika berjumpa lalu mereka berjabat tangan, melainkan Allah ampunkan dosa-dosa keduanya selama mereka berjabat tangan tersebut. Inilah sebagian dalil bagi saudara kita ketika selesai sholat bersalam-salaman, karena selama bersalam-salaman, kata Rasulullah, maka akan berguguranlah dosa-dosa kita. Maka ketika kita berjumpa dengan saudara kita muslim, ucapkanlah salam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lalu jabat tangannya. Selain kita mendapatkan 30 pahala, maka kata Rasulullah akan berguguranlah dosa-dosa kita. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan Allah, itu tiket kita yang pertama, kata Rasulullah, setelah menjalankan kewajiban absus salam, tebarkan ucapan salam. Lalu yang kedua, kata Rasulullah wa at'imut ta'am, beri makan orang-orang yang membutuhkan. Kita harus sama-sama menyadari bahwa apa yang Allah titipkan kepada kita semua itu bukanlah milik kita yang sesungguhnya, tapi yang menjadi milik kita yang sesungguhnya apa yang sudah pernah kita infakkan, apa yang sudah pernah kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Uang yang ada di dompet kita saat ini bisa saja sore nanti miliknya penjaga warung dengan kita berbelanja di warung tersebut, miliknya supir angkot dengan kita menaiki angkot, miliknya supir becak dengan kita menaiki becak. Tapi yang menjadi milik kita yang sesungguhnya apa yang sudah pernah kita berikan, apa yang sudah pernah kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang menjadi milik kita yang sesungguhnya. Apa kata Rasulullah dalam riwayat Tirmidzi? As-sakhiyu qaribun minallah wa qaribun minan nas wa qaribun minal jannah wal bakhil ba'idun minallah wa ba'idun minan nas wa qaribun minan nar. Orang-orang pemurah yang tidak menahan-nahan hartanya, dia meyakini bahwa harta yang dititipkan Allah kepadanya ada haknya fakir dan miskin, lalu dia mengeluarkan sebahagiannya, maka kata Rasulullah dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dan dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebaliknya orang-orang yang kikir, jauh dari Allah, jauh dari manusia, dan dekat dengan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dahsyatnya sedekah. 3 tahun yang lalu ada kisah yang sangat viral, seorang supir becak yang setiap hari Jumat siapapun yang menaiki becaknya gratis. Tiba-tiba seorang istri pejabat ban mobilnya bocor, lalu menaiki becak tersebut dan diantar sampai ke rumah. Sampai di rumah dikasih ongkos 100.000. Apa jawaban supir becak? Mabuk, hari ini saya sedang sedekah. Dikasih lagi bahkan sampai 300.000. Tetap jawaban yang sama dari supir becak, mabuk, hari ini saya sedang sedekah.
Sore hari pulang suami lalu diceritakan apa kata suami, ulangi lagi Jumat depan. Diulangi lagi oleh si istri pejabat. Bukan ban mobilnya bocor, tapi hanya mengetes bagaimana konsisten atau istiqomahnya seorang supir becak dalam bersedekah tersebut. Diulangi, dinaiki becak yang sama, diantar sampai ke rumah. Sudah disiapkan ongkos 500.000 bahkan sampai 1 juta. Tetap jawaban supir becak, maaf Bu, hari ini saya sedang sedekah. Hari Jumat yang ketiga dites lagi, dinaiki becak yang sama dan sudah disiapkan oleh istri pejabat tadi uang 3 juta. Sampai di rumah diantar, dikasih tetap jawaban supir becak, maaf Bu, hari ini saya sedang sedekah. Pulang suami, apa kata suami? Panggil ajudan, cari di mana rumah supir becak tersebut dan urus semua kepentingan atau keperluan mereka. Karena mereka satu keluarga akan saya berangkatkan umroh. Mereka pun berangkat umroh, dan ketika menjalankan ibadah umroh, rumahnya yang hanya rumah petak kecil dibangun oleh si pejabat tadi sehingga layak seperti rumah-rumah biasa. Yang kita ambil dari kisah ini apa? Bagaimana dahsyatnya sedekah. Maka kata Rasulullah apa? As-shadaqatu tajlibur rizqa. Sedekah itu menarik datangnya rizki. Falyazdat. Apa yang kita sedekahkan bukan berkurang. Pada pandangan mata kita memang berkurang, maka matematika kita dengan matematika sedekah berbeda. Kalau matematika kita, uang kita 1 juta, kita sedekahkan 100.000, sisa 900.000. Tapi matematika sedekah, uang kita 1 juta, kita sedekahkan 100.000, maka uang kita tadi akan menjadi 1.900.000, bahkan bisa berlebih. Wallahu yudha'ifu liman yasha. Kata Allah, Allah akan melipat gandakan tergantung siapa yang Dia kehendaki. Karena 100.000 tadi dikali 10, sisa 900.000 menjadi 1.900.000. Itu kalau kali 10. Kalau Allah lipat gandakan kali 100 atau kali 1000, berapa yang kita dapatkan daripada sedekah yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak ada alasan, tidak ada kata-kata orang miskin kalau bersedekah tambah miskin, tidak. Malahan dia akan semakin dikayakan oleh Allah. Dan orang kaya semakin dermawan, maka kekayaannya semakin akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kalau saat ini kehidupan kita sempit, maka pancinglah rezeki kita dengan sedekah. Anak kita susah mendapatkan pekerjaan, pancinglah rezekinya dengan sedekah. Anak kita susah sembuh dari penyakit yang bertahun-tahun, sudah berobat ke sana, berobat ke sini, tak sembuh-sembuh. Coba pancing kesembuhannya dengan sedekah, karena sedekah itu berbagai hal hikmah yang akan kita dapatkan. Lalu yang ketiga kata Rasulullah, tiket kita ke surga setelah menjalankan kewajiban wasilul arham, hubungkan tali silaturahim. Permasalahan yang paling banyak saat ini putus hubungan silaturahim antara saudara kandung dengan saudaranya sendiri. Kenapa? Karena pembagian harta warisan tidak dibagi secara ilmu faraid, sehingga yang laki-laki tidak menerima sama bahagiannya dengan yang seperempuan. Padahal dalam Islam kan berbeda bagian laki-laki dengan perempuan. Bagian perempuan itu 2 kali bagian si laki-laki, 2 kali bagian perempuan. Tapi ada orang membagi harta warisan sama rata tidak sesuai dengan ilmu faraid, sehingga apa yang terjadi? Timbul perselisihan antara saudara kandung dan putus hubungan silaturahim. Dan tidak hanya sampai di situ kita menghubungkan silaturahim, kepada tetangga kita juga kita harus menghubungkan silaturahim. Makanya kita heran dan ironi sekali, ada sebagian orang meninggal tetangga sebelah di rumah tak tahu nama, apalagi yang tinggal di komplek-komplek, tak tahu nama asalnya dari mana, karena tidak pernah menghubungkan tali silaturahim. Padahal kata Rasulullah dalam Islam, 40 rumah ke kanan itu adalah saudara kita, 40 rumah ke kiri itu adalah tetangga yang menjadi saudara kita, yang harus kita hubungkan silaturahim kepada mereka. 40 rumah ke depan dan 40 rumah ke belakang, 160 rumah di sekitar rumah kita itu adalah tetangga kita, dan kita harus menghubungkan silaturahim kepada mereka. Apa kata Rasulullah balasan kepada orang yang suka menjalin silaturahim? Man ahabbu ayyubsatallahu fi rizqi aw yunsha fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin Allah panjangkan umurnya, Allah luaskan rizkinya, maka hubungkanlah tali silaturahim. Ini masih momen Syawal. Kalau masih ada saudara kita yang selama ini bermusuhan, tidak cakapan, datangi, saling maaf-memaafkan. Kemudian kalau jauh bisa video call atau bisa via telepon, maka saling maaf-memaafkan. Mudah-mudahan dengan begitu Allah akan murahkan rezeki kita dan Allah akan panjangkan umur kita. Lalu yang terakhir, tiket kita ke surga setelah menjalankan kewajiban kata Rasulullah, wasallu billail wan nasu niyamun. Salat malam ketika orang sedang tidur, atau yang kita kenal dengan salat tahajud.
Bagaimana di bulan suci Ramadan kita betul-betul menjaga ibadah sholat sunnah kita termasuk tahajud. Sebelum kita makan sahur kita sempatkan 5 menit untuk melakukan sholat tahajud. Itu harus kita pertahankan di luar bulan suci Ramadan 11 bulan ke depan. Pertanda kita berhasil dididik di bulan suci Ramadan itu terlihat setelah Ramadan. Kalau Ramadan rajin membaca Al-Quran, selesai Ramadan tetap rajin membaca Al-Quran, berarti berhasil dia dididik di bulan suci Ramadan. Ramadan rajin ke masjid, selesai Ramadan tetap rajin ke masjid. Ramadan rajin bersedekah, selesai Ramadan tetap rajin bersedekah. Dan salah satunya Ramadan rajin sholat duha, sholat tahajud, selesai Ramadan tetap rajin sholat duha dan tahajud. Itu pertanda dia berhasil dididik di bulan suci Ramadan. Kalau ada orang Ramadan hanya rajin sedekah, hanya Ramadan rajin membaca Al-Quran, hanya Ramadan rajin ke masjid, hanya Ramadan rajin sholat tahajud dan duha atau amal-amal soleh yang lain, tapi selesai Ramadan hilang kebiasaan itu pertanda dia tidak berhasil dididik selama di bulan suci Ramadan. Maka selesai Ramadan, Syawal 11 bulan ke depannya tetap kita biasakan sholat tahajud di malam hari. Luar biasa dahsyatnya sholat tahajud. Ada tata cara sholat tahajud yang sangat bagus yang Rasul sampaikan dalam riwayat Bukhari. Apa kata Rasulullah? Man ta'arra thumma qala la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah salatan. Thumma yada'u Allahumma ighfirli thumma yusalli qabiltu salatahu. Kata Rasulullah, siapa yang bangun tengah malam, ternyata bangun tengah malam dan bangun kita mau sholat subuh berbeda doanya atau berbeda zikirnya. Kalau kita bangun mau sholat subuh yang kita baca seperti biasa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Tapi kata Rasulullah, kalau kita bangun tengah malam, yang kita baca zikir la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Itu kita baca 3 kali dan posisi masih di atas tempat tidur. Selesai baca itu 3 kali lalu angkat tangan kata Rasulullah, kemudian berdoa, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku, Allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Baru setelah itu ambil air wudhu, maka lakukanlah sholat tahajud. Itu adalah sholat tahajud yang berterima, dan doa setelah itu sangat diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita semua mempunyai permasalahan hidup, kita semua mempunyai kesulitan kehidupan. Maka apapun permasalahan kita, waktu terbaik mengadukannya kepada Allah, yaitu di sepertiga malam selesai kita melakukan sholat tahajud. Karena kata Rasulullah dalam riwayat kudusi, hadis kudusi, siapa yang di sepertiga malam memohon ampun kepada aku akan aku ampuni, siapa yang meminta tolong kepada aku akan aku tolong, dan siapa yang meminta hajat kepada aku akan kabulkan hajatnya. Dan waktu terbaik itu adalah di sepertiga malam. Maka hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan beda posisi kerja orang yang rajin tahajud dengan yang tidak tahajud, sekalipun sama-sama orang Islam. Biasanya orang yang rajin tahajud akan cepat naik karirnya, karena sengaja Allah katakan dalam Al-Quran, wa minal laili fatahajjada bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Orang-orang yang senantiasa menjadikan malam sebagai ibadah tahajud, sebagai ibadah sunnah, melakukan sholat tahajud kepada Allah, kata Allah, akan Allah tinggikan derajatnya, berbeda dengan orang-orang yang biasa. Maka diri jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kebiasaan kita ini di bulan suci Ramadan, selesai Ramadan kebiasaan tahajud di sepertiga malam tetap kita lakukan. Mudah-mudahan Allah memberikan apa yang kita minta, amin ya rabbal alamin. Demikian khutbah singkat kita. Itulah 4 tiket kita ke surga. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan setelah menjalankan kewajiban. Tebarkan ucapan salam, beri makan orang-orang yang membutuhkan, hubungkan tali silaturahim, dan sholat malamlah ketika orang sedang tidur. Di akhir hadis apa kata Rasulullah? Tadkhulul jannata bisalam. Setelah kita melakukan itu, silahkan masuk ke dalam surga dalam keadaan selamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallah li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.